Film dibuka dengan memperlihatkan 3 orang dewasa, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka tampak sedang memperbincangkan sesuatu. Ketika mereka bertiga sedang berbincang-bincang, orang-orang lain tentu penasaran. Apa hubungan di antara orang bertiga ini? Apakah di dalamnya ada cinta segitiga? Atau adakah masa lalu yang menarik? Setelahnya film pun flashback ke 24 tahun sebelumnya. Hari itu berlatar di Korea Selatan, terdapat seorang gadis remaja bernama Nayung. Dia pulang sekolah bersama dengan teman sekaligus sahabat laki-lakinya bernama Haesung. Di hari itu Nayung tampak sedih. Haesung pun berusaha untuk menarik perhatian Nayung dengan bertanya, kenapa Nayung menangis dan terlihat sedih. Ternyata Nayung menangis karena nilai ujiannya di hari itu lebih rendah dibanding Haesung. Mengetahui hal itu, Haesung pun tertawa. Nayung selalu mendapat nilai lebih tinggi dan baru kali ini dia kalah. Tapi perasaan sedihnya itu tidak bisa dia bendung. Setelahnya Haesung pun kemudian berbalik arah dan dia pergi. Sesamanya di rumah, ayah dan ibu Nayung pun sudah membicarakan rencana keluarga mereka untuk pindah ke luar negeri. Setelahnya, ayah ibu pun memberitahu kepada Nayung kalau tidak lama setelah ini, keluarga mereka akan tinggal pergi dari Korea untuk menetap di Amerika Serikat. Karena hal itulah, Nayung dan adiknya pun juga memutuskan untuk mengganti nama mereka. Nayung mengganti namanya menjadi Nora, sedangkan adiknya mengganti nama menjadi Misal. Selesai membahas rencana kepindahan keluarga, setelahnya ibu Nayung pun bertanya siapakah cowok yang Nayung sukai di kelas. Nayung pun menjawab dengan malu-malu kalau dia suka kepada teman dan juga sahabatnya yaitu Haesung. Menurutnya Haesung adalah laki-laki yang baik dan juga maskulin. Selain itu, ternyata Haesung juga menyukai Nayung dan mereka berdua pun sangat dekat memang. 걔한테 있달래? 남자다워. Esok harinya, ibu Nayung dan Haesung pun ngobrol berdua. Di saat yang lain, Nayung bermain bersama dengan Haesung. Saat itu, ibu Nayung pun cerita kalau setelah ini, keluarga mereka akan pergi ke Amerika Serikat untuk menetap di sana. Beberapa hari setelahnya, Nayung pun berpamitan pada teman-teman di kelasnya. Dia akan pindah ke Amerika. Teman-temannya tentu saja sedih ketika Nayung akan pindah ke luar negeri dan tidak kembali lagi. Dari tempat duduknya, terlihat Haesung yang mendengarkan berita tersebut. Ekspresinya langsung berubah menjadi lesu. Haesung pun tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Dia terlihat syok karena Haesung merasa dia akan selamanya bersama dengan Nayung. Dia tidak menyangka kejadian di hari ini akan terjadi. Sepulang sekolah, Haesung dan Nayung pun pulang bersama seperti biasanya. Tetapi di hari itu keadaannya sangat canggung sekali. Mereka berdua hanya diam saja. Karena memang Haesung masih tidak percaya dengan berita yang baru saja dia dengar. Dan sebenarnya Haesung juga bingung untuk mengungkapkan rasa kekecewaannya karena Nayung memutuskan untuk meninggalkannya. Sementara Nayung juga bingung mau menjelaskan seperti apa karena itu adalah keputusan keluarganya. Sampai kemudian mereka pun berpisah di persimpangan. Haesung tidak sempat untuk mengucapkan selamat tinggal dan begitu pun juga Nayung. Akhirnya di hari itu mereka berdua pun berpisah. Nayung pun akhirnya tinggal di Amerika. Dia berganti nama menjadi Nora saat ini. Ketika di sekolah, Nora merasa asing dan kesepian karena dia tidak mempunyai teman sama sekali. Di lain itu dia terbiasa bersama dengan sahabatnya, Haesung. Dan saat ini tidak ada orang lagi yang biasa menghiburnya ketika dia sedih seperti apa yang dilakukan Haesung biasanya. 12 tahun kemudian, saat ini Nora telah dewasa dan tumbuh menjadi perempuan yang cantik. Di Amerika dia membangun karir sebagai penulis dan tulisan-tulisannya dikenal sangat bagus. Suatu sore dia berbincang dengan ibunya lewat telepon. Mereka membahas tentang masa lalu, tentang nasib teman-teman masa kecil Nora. Sampai kemudian ibunya pun membahas pada
sesosok cowok yang dulu Nora suka yaitu Hesung. Nora pun penasaran bagaimana kabar Hesung sekarang. Dia pun yang kepo akhirnya langsung pergi ke media sosial untuk mencari keberadaan Hesung. Betapa kagetnya dia ketika menemukan di media sosial Hesung tertulis kalau Hesung sedang mencari seorang wanita bernama Naayong. Yang mana sekarang Naayong telah mengganti namanya menjadi Nora sehingga Hesung selama 12 tahun ini tidak bisa menghubungi Nora sama sekali. Tanpa pikir panjang, Nora pun langsung mengirimkan pesan kepada Hesung ketika itu. Di saat yang lain, di tempat lain, ternyata Hesung sekarang juga sudah tumbuh menjadi pria dewasa yang tampan. Saat Nora mengirim pesan, Hesung sedang mabuk bersama dengan teman-temannya. Di Korea saat itu sudah larut malam, dan karena dalam keadaan mabuk, Hesung mengira kalau pesan yang dia terima dari Nora itu hanyalah halusinasinya dia saja karena dia terlalu memikirkan wanita yang dia cintai ketika dia kecil dulu. Keesokan paginya saat terbangun, Hesung terkaget karena ternyata yang mengirim pesan kepada dirinya adalah perempuan yang selama ini dia cari, yaitu Naayong yang sekarang berganti nama menjadi Nora. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk melakukan video call. Ketika pertama kali video callan, tentu suasananya sangat canggung karena sudah 12 tahun mereka tidak pernah bertemu dan berkomunikasi satu sama lain. Dan tentu di momen itu terasa sangat aneh karena mereka berdua tidak menyangka kalau mereka berdua bisa berkomunikasi lagi dan melihat satu sama lain setelah 12 tahun tidak pernah bertemu. Tentu mereka berdua sangat senang. Mereka berdua pun lanjut menceritakan tentang kisah hidup mereka masing-masing selama 12 tahun ini. Hesung tetap memanggil Nora dengan panggilan masa kecilnya, Naayong. Saat ini, Hesung ternyata telah melanjutkan sekolahnya, yaitu dia kuliah di jurusan teknik mesin. Di akhir video call, Hesung pun mengatakan dengan malu-malu kalau selama ini dia merindukan Nora. Ternyata begitu juga pun sebaliknya, Nora juga merindukan Hesung. Setelah itu, mereka pun melanjutkan aktivitas mereka masing-masing. Semenjak hari itu, hari demi hari, hubungan mereka semakin intens. Mereka saling berbagi kabar dan menceritakan hari mereka masing-masing. Ya, layaknya seperti sepasang rahasia meskipun masih belum ada status ketika itu. Lama-kelamaan, melakukan video call menjadi rutinitas baru bagi mereka berdua. Tentu banyak halangannya. Yang pertama mulai dari perbedaan jam Amerika dan Korea. Tapi meskipun mereka LDR, itu semua tidak terasa karena mereka saling nyaman satu sama lain dan mereka merasa kalau mereka ditakdirkan untuk saling memiliki. Namun seiring berjalannya waktu, cobaan untuk hubungan mereka berdua semakin banyak. Mulai dari panggilan mereka sering terputus karena sinyal yang buruk. Mereka juga sering ketiduran karena ketika Hesung bangun, di tempat Nora sudah malam hari, begitupun juga sebaliknya. Dan karena cobaan-cobaan itulah menjadi hubungan mereka semakin berat untuk dijalani dari hari ke hari. Sampai suatu hari mereka video callan. Namun di hari itu suasananya sangat serius. Terlihat Nora ingin menyatakan sesuatu yang penting. Nora kemudian bertanya kepada Hesung, apakah Hesung bisa menemuinya untuk pergi ke Amerika? Namun Hesung tidak bisa memberikan kepastian. Dia hanya menjawab, mungkin 1,5 tahun lagi Hesung akan berusaha untuk pergi ke Amerika bertemu Nora. Tapi mendengar itu Nora mengira itu adalah waktu yang cukup lama dan Nora sudah tidak kuat lagi untuk menjalani hubungan seperti ini. Nora pun akhirnya bilang kalau dia ingin break sementara hubungannya dengan Hesung. Tentu mendengar itu, Hesung pun terkaget dan dia bertanya-tanya mengapa sampai harus hubungan mereka break dan tidak berkomunikasi lagi. Nora pun akhirnya menjelaskan alasannya. Dia ingin fokus meraih mimpinya. Dan hubungan tersebut, selesai mendengar itu, dengan berat hati, Hesung pun mencoba mengerti dan dia menyetujui apa yang diinginkan oleh Nora. Karena Hesung sadar
mereka berdua tidak memiliki hubungan khusus. Hanya sepasang teman lama yang saling mengobrol saja. Meskipun sebenarnya, ketika itu, mereka berdua sama-sama memiliki perasaan yang lebih. Namun, mereka tidak berada di waktu dan tempat yang tepat. Semenjak hari itu mereka berdua tidak pernah berkomunikasi lagi. Sampai beberapa waktu kemudian, Nora ada agenda untuk menginap di camp di pedesaan. Di situ dia bertemu dengan seorang laki-laki bernama Arthur. Nora pun mulai mengobrol dengan Arthur, tak disangka-sangka ternyata mereka berdua cocok. Dan semenjak hari itu karena ngecamp bersama juga di rumah yang sama, mereka berdua menghabiskan banyak waktu bersama. Nora dan Arthur pun semakin dekat. Sampai suatu malam, Nora deep talk bersama dengan Arthur. Mereka membicarakan soal takdir. Dan saat itulah, mereka berdua tahu kalau mungkin saja takdir mempertemukan mereka karena ada suatu alasan. Dan karena pernyataan tersebut, akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Di belahan dunia yang lain, Heshung ternyata juga bertemu dengan seorang wanita Cina. Dan di saat itu, Heshung ternyata juga cocok dengan wanita ini. Kemudian keduanya pun saling jatuh cinta dan mereka menjalin hubungan yang lebih serius. 12 tahun pun berlalu. Saat ini Nora sudah menikah dengan Arthur. Mereka tinggal di New York dan menjadi sepasang penulis yang sangat bahagia. Nora terus konsisten menjadi penulis drama, sedangkan Arthur berkarir sebagai penulis buku. Meskipun sudah menikah, Nora masih berteman dengan cinta masa kecilnya Heshung, walaupun saat ini mereka tidak seintens dulu. Heshung juga sudah tahu kalau Nora telah menikah dengan seorang pria bernama Arthur. Berbeda dengan hanya Nora, Heshung saat ini masih lajang. Dia bahkan baru saja putus dari pacarnya. Rasanya, di dalam lubuk hati terdalam Heshung, dia masih memikirkan cinta pertamanya. Namun Heshung pun sudah sadar kalau cinta pertama saat ini telah memiliki seorang suami. Sampai suatu hari, Heshung memutuskan untuk liburan ke New York. Ia pun memberitahu Nora kalau dia ada urusan di sana. Padahal semua itu bohong. Heshung hanya ingin menuntaskan perasaannya dengan bertemu Nora sekali saja. Akhirnya Heshung pun sampai di Amerika dan dia bertemu Nora secara langsung untuk pertama kalinya sejak 24 tahun yang lalu. Nora pun langsung memeluk Heshung. Tentu di momen itu mereka berdua merasa kikuk dan canggung karena biar bagaimanapun juga, sedekat apapun mereka, kondisi mereka berdua saat ini sudah tidak sama lagi. Mereka pun mencoba bersikap biasa saja layaknya teman, tetapi tetap saja sulit. Mengingat keduanya adalah cinta pertama dan pernah saling memendam perasaan untuk waktu yang lama. Mereka pun berjalan menyusuri sungai dan saling bercerita tentang hubungan mereka masing-masing. Nora mengatakan bahwa sebelum menikah, dia mengunjungi ke Korea, tetapi Heshung tidak membalas suralnya. Nora juga bertanya tentang hubungan Heshung sekarang dengan pacarnya. Heshung pun akhirnya cerita kalau saat ini Heshung sudah putus dengan pacarnya. Di saat yang lain, sebenarnya alasan Heshung tidak menemui Nora ketika di Korea dulu. Karena nyatanya, ketika itu, Nora pergi ke Korea bersama dengan pacarnya. Tentu hal itulah yang membuat Heshung tidak bisa menemui Nora. Setelah lelah berjalan-jalan, mereka berdua pun duduk di dekat komedi putar. Dan tiba-tiba ketika itu, Nora bertanya, alasan kenapa 12 tahun yang lalu, Heshung berusaha mencari Nora di media sosial. Heshung pun menjawab dengan malu, kalau memang di masa itu, Heshung tidak bisa melupakan Nora dan dia terus kepikiran Nora, bahkan ketika masa wajib militer. 한번 더 보고 싶었어. 그렇게 보면. 군대에서 기세가 나더라고. Mendengar jawaban itu lagi-lagi mereka terlihat canggung, bukan tanpa alasan, karena memang itu perasaan masa lalu Heshung. Sedangkan saat ini, Nora sudah mempunyai pasangan, sehingga untuk membicarakan perasaan masa lalu, itu adalah sesuatu yang aneh. Tak terasa waktu pun berlalu begitu cepat. Malam pun tiba, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, Nora bercerita dengan suaminya Arthur tentang pertemuannya dengan Heshung di hari ini. Arthur pun mendengarkan dengan sesama. Bahkan, Arthur bertanya, apakah saat ini Nora masih mempunyai perasaan dengan Heshung?
Namun Nora menjawab dengan tegas bahwa mungkin saja dia merindukan laki-laki yang sudah lama dia tidak pernah temui, apalagi laki-laki itu adalah cinta pertamanya. Namun tetap saja, Nora tidak mempunyai perasaan lebih dari para teman. Setelah mendengar ceritanya, Arthur pun tampak mulai cemburu. Tetapi Arthur adalah pria yang sangat dewasa. Dia merasa tidak berhak melarang istrinya bertemu dengan seorang teman masa kecilnya, yang mana temannya tersebut rela pergi ke Amerika hanya untuk menemui dirinya. Akhirnya Arthur pun berbesar hati untuk membiarkan Nora bertemu dengan Hesung. Karena Arthur tahu, sebagaimanapun Nora bertemu dengan Hesung, tetap saja Nora masih mencintai suaminya, yaitu Arthur. Menjelang tidur, Arthur pun kembali mengobrol dengan Nora lagi. Namun di situ hanya sebatas bertandaan saja. Arthur berkata kalau kisah Nora dengan Hesung itu sangat romantis sekali. Dan dalam cerita ini, Arthur hanyalah menjadi orang ketiga. Namun Nora pun membalas, ya meskipun ceritanya sangat romantis, tapi tetap saja yang ditakdirkan untuk bersama dengan dirinya selamanya bukanlah Hesung, melainkan Arthur. Dari perkataan itulah, Arthur pun yakin kalau memang Nora masih mencintai Arthur, setulisnya. Dan karena hal itulah, keesokan harinya, Arthur ingin keluar bersama dengan Hesung karena Arthur penasaran dia ingin bertemu seperti apa tampak dan kepribadian dari Hesung. Keesokan paginya, Nora kembali bertemu dengan Hesung. Mereka bertemu di pelabuhan, dan Hesung memberikan Nora sarapan. Hari itu mereka pergi menggunakan kapal untuk melihat patung Liberty dan menikmati pemandangan New York. Mereka mengabadi peran momen itu dengan berfoto. Setelah berkeliling seharian, Hesung mampir ke rumah Nora, dan di rumah Nora, Arthur pun sudah menunggu. Di situ, Arthur sangat tidak sabar untuk bertemu dengan Hesung. Di awal pertemuannya, meski tidak bisa melepaskan rasa cemburunya terhadap Hesung, Arthur tetap berusaha bersikap ramah. Dia pun berbahasa-basi dengan Hesung dengan menggunakan bahasa Korea. Mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk pergi keluar membeli makan, yaitu pasta. Di jalan, Arthur bersikap seolah-olah sudah lama mengenal Hesung. Setelah makan usai, mereka bertiga pun mampir ke sebuah bar di sana. Ketiganya saling bertukar cerita. Hesung bercerita tentang budaya kerja di Korea yang berat secara fisik dan mental. Di situ Nora menjadi perantara antara Hesung dan Arthur, karena memang Arthur belum begitu lancar berbahasa Korea, sedangkan Hesung juga tidak begitu lancar berbahasa Inggris. Ketika sedang berbincang, Hesung tiba-tiba mengungkapkan perasaannya secara impulsif pada Nora dalam bahasa Korea. Tentu, perkataan Hesung itu tidak bisa dipahami oleh Arthur. Hesung bilang saat ini dia bahagia karena Nora bisa bertemu dengan cinta sejatinya. Tapi tetap saja, bagi Hesung itu terasa menyakitkan ketika dia melihat cinta pertamanya ternyata sekarang sudah memiliki suami. Hesung dan Nora pun membahas peristiwa 12 tahun yang lalu ketika mereka dekat ketika itu dan mereka memutuskan untuk berhenti melanjutkan hubungannya. Hesung bertanya, apakah di masa itu Nora merindukannya? Nora pun menjawab kalau dia memang merindukan Hesung dan ternyata mereka berdua saling merindukan, tapi cintanya saat itu berada di waktu yang tidak tepat. Hesung yang mulai terbawa perasaan, akhirnya dia pun berkata, bagaimana ya jika dulu dirimu tak pernah meninggalkan Korea dan tetap berada di Korea? Apakah kita akan berpacaran, menikah, atau bahkan punya anak? Tapi di situ Hesung menjawab pernyataannya sendiri, kalau memang Nora ditakdirkan untuk pergi, dan mungkin memang di kehidupan saat ini mereka berdua tidak ditakdirkan untuk bersama. Sebelum pergi dari bar, Nora pun memutuskan untuk membayarnya. Di situ akhirnya tinggal Hesung duduk berdua saja dengan Arthur. Dengan bahasa Inggris yang terbata-bata, di situ Hesung pun menyatakan kepada Arthur kalau dia minta maaf karena telah berbicara lancang dengan Nora. Namun seperti biasanya, Arthur yang memang orangnya sangat dewasa. Di situ Arthur berusaha memahami perasaan dari Hesung. Sepulang dari bar, Hesung kembali ke rumah Nora untuk mengambil kopernya dan berpamitan pada Arthur.
Nora pun akhirnya berdua saja mengantar Hesung pergi ke mobil jemputannya. Ketika menunggu mobilnya, di situ mereka berdua hanya saling memandang tanpa mengatakan apapun. Mobil jemputannya pun datang. Hesung memberikan pelukan terakhir untuk Nora, sama seperti 24 tahun yang lalu. Mereka kembali berpisah. Sebelum pergi, Hesung mengatakan, jika memang ada reinkarnasi, apakah di kehidupan selanjutnya kita berdua mungkin bisa bersatu? Nora pun menjawab kalau dia tidak tahu. Dan perkataan itulah yang menjadi kata-kata perpisahan mereka. Nora pun kembali, di mana Arthur sudah menunggu dan langsung memeluk Nora yang ketika sedang menangis, terseduh-seduh. Dan ya, begitulah kisah mereka. Dalam hidup, kita tidak bisa memilih untuk jatuh cinta kepada siapa, karena itu adalah takdir. Dan sekeras apapun kita mencoba, jika memang kita ditakdirkan untuk tidak bersama, terkadang pilihan terbaik adalah merelakan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan konten selanjutnya.